Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rizkiawan. NIM saya 23030010046. Di sini saya akan mempresentasikan skrip prediksi penjualan chicken menggunakan Arima. Ini adalah file IPYNB-nya. Nah, jadi yang pertama ini adalah judulnya ya, menggunakan metode Arima untuk memprediksi penjualan chicken berdasarkan data time series. Nah, di sini terlihat di bagian 2 ada import library ya. Pandas di sini untuk membaca dan memproses data. Matplotlib untuk membuat grafik visualisasi. Stat model khususnya modul Arima untuk membangun model prediksi. Sclern untuk menghitung error seperti MAE dan RMSE. Dan yang terakhir ini adalah ada NumPy untuk operasi numerik. Semua library ini penting agar kode kita bisa berjalan dengan baik. Nah, di bagian 3 ini ada DF ya. Ada DF dan read.csp. Nah, baris pertama itu penjualan chicken CSP ke dalam variabel DF ya, yang ini ya. Nah, baris kedua itu ada mengubah kolom tanggal menjadi sehingga data kita tersusun berdasarkan waktu ya, menjadi format date time agar bisa diproses sebagai time series. Nah, lalu ada yang ini, yang baris ketiga DF set index ya. Baris ketiga ini menjadikan kolom tanggal sebagai indeks sehingga data kita tersusun berdasarkan waktu. Baris keempat ini ada DF head, menampilkan 5 baris pertama data untuk melihat strukturnya. Outputnya adalah tabel dengan indeks, tanggal, dan kolom penjualan. Lalu ada ini ya, di bagian 4 ya, VT figure. VT figur ini membuat figur baru untuk grafik. Dan selanjutnya VT plot DF membuat garis plot dari seluruh data penjualan. PLT title memberi judul data penjualan chicken. Dan PLT legend menambahkan keterangan legenda. PLT show menampilkan grafik. Dari grafik ini kita bisa melihat tren penjualan dari waktu ke waktu. Ini kodenya bentuknya Python ya. Nah, yang ke bagian 5 ini kan ada train ya. Train ini kita membagi data menjadi 2 bagian. Training 80% data yang digunakan untuk melatih model, dan testing tuh 20%. Testing ini data yang digunakan untuk menguji akurasi model. Nah, selanjutnya ini kan ada forecast. Kita membangun metode Arima dengan parameter. Langkah prediksi dan evaluasi ini, forecast memprediksi data testing sebanyak 10 tes langkah ke depan. Yang mean absolute error ini adalah menghitung MAE, karena termasuk MAE ini rata-rata kesalahan absolut. Nah, terakhir ada menampilkan MAE dan RMSE. Nilai MAE dan RMSE ini menunjukkan seberapa akurat prediksi kita, semakin kecil semakin baik. Nah, yang lanjut ini yang terakhir PLT figure. PLT figure ini kita membuat grafik perbandingan. Garis biru data training, garis oranye data aktual, dan nyari dari data testing. Yang ada di laporan itu kan ada grafiknya ya. Nah, yang seperti itu, yang oranye adalah data aktual. Grafik ini menunjukkan seberapa dekat prediksi kita dengan data sebenarnya. Jika garis hijau mengikuti garis oranye dengan baik, berarti model kita akurat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Setiadi. NIM saya 220 3010 429. Saya akan menjelaskan proyek yang kami buat. Untuk bagian pertama, membuka dan memperkenalkan dataset. Sekarang saya akan menunjukkan dataset yang digunakan dalam proyek ini, yaitu penjualan chicken. Dataset ini berisi data penjualan harian chicken yang akan kita analisis dan prediksi menggunakan model ARIMA. Bagian kedua, yaitu struktur dan kolom dataset. Dataset ini memiliki dua kolom utama. Yang pertama, tanggal, menunjukkan hari penjualan dalam format tahun, bulan, dan tanggal. Yang kedua adalah penjualan, menunjukkan jumlah chicken yang terjual pada hari tersebut dalam satuan unit. Setiap baris mempresentasikan satu hari penjualan. Mari kita lihat contoh dari data awal. 1 Januari 2024 233 unit. 2 Januari 2024 181 unit. 3 Januari 2024 194 unit. Terlihat bahwa penjualan bervariasi setiap harinya. Bagian 3, rentan ruang dan jumlah data. Dataset ini mencakup periode dari 1 Januari 2024 hingga 1 Desember 2024. Total ada 336 baris data, yang berarti data penjualan untuk hampir 11 bulan penuh dari Januari sampai Desember. Data harian tanpa ada hari yang hilang. Cukup untuk melihat pola tren bulanan dan musiman. Bagian 4, statistik deskriptif dasar. Dari data ini, kita bisa melihat beberapa karakteristik. Penjualan terendah 165 unit pada tanggal 9 Januari 2024. Penjualan tertinggi 482 unit pada tanggal 18 November 2024. Rata-rata penjualan sekitar 320 sampai 330 unit per hari. Tren umum, penjualan cenderung naik dari bulan ke bulan. Ini menunjukkan bahwa bisnis chicken mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2024. Bagian 5, pola dan fluktuasi yang terlihat. Jika kita perhatikan lebih detail, dari bulan Januari sampai Februari, penjualan masih relatif rendah, 170 sampai 280 unit. Dari Maret sampai April mulai naik signifikan, yaitu 220 sampai 340 unit. Mei sampai Agustus stabil di kisaran 250 sampai 380 unit. Kemudian September sampai Desember mencapai puncak 350 sampai 480 unit. Fluktuasi harian juga terlihat jelas. Contohnya, ada hari dengan penjualan tinggi atau weekend. Ada hari dengan penjualan rendah atau weekday. Lonjakan penjualan mungkin terkait promosi atau hari libur.